Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Praja Kadek. Kali ini saya akan khusus membahas berkaitan dengan bagaimana ketatnya persaingan dalam tes SKD IPDN tahun 2021. Tes SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar adalah salah satu tes untuk masuk sekolah kedinasan, termasuk juga IPDN. Tes SKD ini adalah tes kemampuan dasar dengan karakteristik berupa pengetahuan intelijensia, keterampilan, dan juga sikap-sikap dasar sebagai aparatur sipil negara. Di tahapan SKD inilah yang sering menjadi momok menakutkan bagi para peserta, karena panitia akan menggugurkan paling banyak orang di tahapan ini dibanding dengan tahapan-tahapan tes lainnya. Di tahun ini, persaingan untuk lolos SKD ini sangat ketat. Kita bisa lihat dari jumlah pendaftar yang lolos verifikasi administrasi sejumlah 33.000 orang. Untuk diketahui, jumlah peserta yang akan diloloskan pada tahapan SKD ini adalah 2,5 kali total kuota penerimaan praja tahun ini. Kuota jumlah penerimaan praja pada tahun ini yaitu 1.164 orang. Berarti kita bisa hitung bahwa peserta yang akan lolos di tahapan tes SKD ini sejumlah 2,5 kali 1.164 yang hasilnya 2.915 orang. Nah, 2.915 orang inilah yang akan diloloskan pada tahapan SKD ini secara nasional. Berarti akan ada 31.000 orang yang akan digugurkan pada tahapan ini. Banyak sekali ya. Tapi harus diingat bahwa setiap provinsi itu memiliki kotanya masing-masing, sehingga kondisi persaingan di setiap provinsi itu pasti berbeda-beda pula. Nah, berikut ini saya akan menampilkan 5 provinsi dengan persentase persaingan lolos SKD paling ketat. Di urutan kelima, provinsi dengan persentase kelulusan SKD paling ketat yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan jumlah pendaftar yang lulus verifikasi sejumlah 891 orang. Sedangkan kuota yang akan diluluskan pada tahapan SKD ini sejumlah 60 orang. Jadi, akan ada 831 orang yang akan gagal pada tahapan SKD di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Jika dihitung, persentase lulus SKD di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 6,73%. Di urutan keempat ada Provinsi Jawa Timur. Peserta yang lulus verifikasi sebanyak 2.968 orang. Angka ini terbilang sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah pendaftar di provinsi lainnya. Sedangkan kuota yang akan diluluskan pada tahapan SKD ini sebanyak 200 orang. Dan 2.768 orang dipastikan akan gugur pada tahapan SKD ini. Jika kita hitung persentase kelulusan SKD di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 6,7% saja. Ini terbilang angka yang sangat kecil. Di urutan ketiga diisi oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jumlah pendaftar yang lulus verifikasi administrasi sebanyak 1.983 orang. Kuota yang akan diluluskan di tahapan SKD ini sejumlah 130 orang. Dan yang akan gagal di tes ini yaitu sebesar 1.853 orang. Kita bisa hitung persentase kelulusan SKD di Provinsi Sulawesi Selatan ini sebesar 6,5%. Di urutan kedua ada Provinsi Sumatera Barat. Dengan jumlah total peserta yang lulus verifikasi administrasi sebanyak 1.833 orang. Sedangkan jumlah kuota lulus SKD di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 105 orang. Dan jumlah peserta yang akan gagal di tahapan SKD ini sebesar 1.728 peserta. Untuk persentase kelulusan SKD itu sendiri tergolong sangat kecil, yaitu sebesar 5,7% saja.
Dan di urutan pertama provinsi dengan persaingan tes SKD paling ketat yaitu Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah pendaftar yang lulus verifikasi administrasi sebanyak 2.818 orang. Sedangkan kuota yang lulus tes SKD yaitu sebanyak 145 orang. Dan akan ada 2.673 orang yang akan gugur di tahapan tes SKD di Provinsi Jawa Barat ini. Kemudian kita bisa hitung persentase kelulusan SKD di Provinsi Jawa Barat itu sendiri, yaitu sebesar 5,14%. Angka 5,14% ini adalah persentase kelulusan SKD paling kecil dibanding 34 provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan persentase kelulusan SKD paling ketat se-Indonesia. Oke, sekian video saya kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun saran, silahkan isi di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan follow Instagram saya @kadekmurahyoga_pratama. Dan terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel saya.